Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, teman-teman yang mengambil mata kuliah hubungan ketenagakerjaan ya. Apa kabar semuanya? Saya harap dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imunitas tubuh agar teman-teman tetap senantiasa diberikan kesehatan ya. Baik, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua ya. Saya akan menyampaikan RPS hubungan ketenagakerjaan dan nanti bagaimana role atau proses dari perkuliahan kita. Nah, kali ini saya akan merekam ya. Jadi nanti biar teman-teman bisa memutar ulang dan nanti ketika di akhir perkuliahan kita bisa cross check dan evaluasi bareng kayak gitu. Nah, berbicara tentang hubungan ketenagakerjaan, ini tidak lepas dari satu kata utuh, yaitu tentang tenaga kerja ya. Tenaga kerja ini banyak isu yang terjadi dalam ketenagakerjaan teman-teman. Bahkan ketika teman-teman mencari literatur tentang hubungan ketenagakerjaan, yang banyak keluar malah tentang hukum ketenagakerjaan. Lalu apa bedanya antara hubungan ketenagakerjaan dengan hukum ketenagakerjaan ya? Lalu kemudian untuk teman-teman di D3 Sekretari, kecenderungan untuk belajar ketenagakerjaan itu ada pada hubungan atau ada pada hukum gitu. Nah, di sini saya coba meramunya menjadi 4 materi besar. Jadi nanti selama 16 pertemuan ini teman-teman akan belajar 4 materi besar. Lalu kemudian nanti akan banyak diskusi, tanya jawab, dan terakhir ada kuis dan tugas seperti itu. Nah, di sini kita akan coba lihat apa 4 materi besar yang akan dipelajari dan bagaimana irisan antara hukum dan hubungan ketenagakerjaan ya. Jadi kalau judul mata kuliahnya ya hubungan ketenagakerjaan, tapi isinya nanti gimana ya kita coba lihat dulu. Oke, teman-teman bisa melihat ada 4 materi hubungan ketenagakerjaan yang akan kita bahas bersama-sama selama 1 semester ke depan, dan insya Allah akan dimulai Senin depan ya. Jadi Senin depan teman-teman akan belajar mandiri. Saya akan memberikan materi tentang tenaga kerja. Yang akan kita bahas adalah tentang perjanjian dalam hukum ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian ada tahapan pembuatan perjanjian, perjanjian kerja sepihak atau klausula baku. Ini satu materi yang akan kita pelajari di minggu depan. Artinya, nanti sebelum masuk ke materi ini, kita akan membahas sedikit tentang hukum ketenagakerjaan, karena nanti dia akan merembes ke hubungan ketenagakerjaan ya. Nah, kemudian setelah penyampaian materi ini, teman-teman akan saya berikan sebuah case untuk diskusi. Jadi ketika misalnya minggu depan teman-teman saya berikan materi ini. Nah, minggu depannya lagi diskusi kelompok atau kelas mandiri ya. Jadi saya tidak akan memberikan materi, teman-teman silahkan berdiskusi. Setelah teman-teman berdiskusi, nanti di minggu depannya 2 minggu lagi setelah penyampaian materi, teman-teman presentasi. Jadi kita akan vikon. Jadi alur perkuliahan kita adalah pertama, teman-teman belajar mandiri dengan mempelajari materi yang saya berikan. Saya akan memberikan materinya nanti kondisional aja, bisa jadi lewat video seperti ini, bisa jadi nanti kita vikon. Lalu kemudian setelah pemberian materi, minggu depannya teman-teman akan diskusi kelompok, dan yang minggu setelahnya adalah teman-teman presentasi dari hasil diskusi kelompok itu, gitu ya. Kemudian setelah presentasi di minggu depannya, teman-teman akan mempelajari materi kedua, yaitu tentang pengupahan dan perlindungan. Nah, ini. Jadi kita akan mempelajari mulai dari pengupahan tenaga kerja, peraturan perundang-undangannya, sampai berapa sih nominal yang berhak diterima oleh para tenaga kerja. Kemudian ada perlindungan tenaga kerja dan jenis perlindungan tenaga kerjanya gitu.
Nanti kita akan lihat case-case apa aja yang ada di sana. Nah, setelah mempelajari materi ini, teman-teman diskusi kelompok, lalu minggu depannya lagi teman-teman presentasi. Dan setiap presentasi akan dilaksanakan secara Vicon. Saya prefernya lebih ke Google Meet ya, karena dari hasil screening saya, teman-teman juga sudah ngisi form, banyak yang mengisi Google Meet. Jadi bagi yang belum punya aplikasi Google Meet, silahkan diinstal kalau melalui laptop, melalui HP. Tapi kalau saya sih merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan laptop ya, untuk menggunakan laptop karena Anda bisa melihat dengan tampilan yang lebih besar, lalu kemudian nanti akan memudahkan teman-teman ketika harus share screen kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah masuk ke materi ketiga, yaitu tentang perselisihan dan PHK. Jadi di sini akan kita pelajari tentang pemaknaan perselisihan hubungan ketenagakerjaan. Kemudian ada bentuk-bentuk perselisihannya, ada apa aja, kemudian PHK dan latar belakang PHK. Di sini banyak sekali nanti kita akan temuin kasus-kasus di mana adanya PHK secara sepihak, lalu kemudian adanya perselisihan yang tidak terselesaikan. Nah, itu apa aja kita akan bahasnya di pertemuan ketiga ini. Nah, setelah di pertemuan ketiga ini kita akan kembali lagi diskusi kelompok dan presentasi kelompok ya. Lalu kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu tentang perselisihan. Perselisihannya kita akan mempelajari dari mulai apa sih perselisihan, kemudian mungkin nanti kita akan mencoba mengangkat contoh-contoh perselisihan dan undang-undang tentang penyelesaian perselisihan tersebut. Nah, dari sini nanti tidak ada diskusi kelompok lagi, kita langsung kuis di minggu depannya, dan minggu depannya lagi akan kita evaluasi bareng-bareng. Saya akan memberikan beberapa treatment untuk nanti persiapan teman-teman UAS. Jadi silakan fokus untuk mempelajari 4 materi ini, dan mudah-mudahan dengan adanya diskusi serta presentasi kelompok, teman-teman bisa menjadi lebih memahami materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan gitu. Kalau teman-teman masih bingung, nanti silahkan bertanya, bisa lewat WA atau saya sudah menyediakan Google Form. Kalau teman-teman merasa bingung, maka silahkan pilih kata bingung ya, dan kemudian bertanya kira-kira apa sih yang masih teman-teman bingungin gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini aktivitas perkuliahan kita selama 1 semester ini. Saya membaginya menjadi 16 kali pertemuan. Namun untuk pertemuan pertama dan kedua hari ini dan 2 minggu yang lalu ya, hari ini dan 2 minggu yang lalu itu adalah kita masih brainstorming. Saya meminta teman-teman untuk mengisi data, dan alhamdulillah teman-teman sudah mengisi data ya, walaupun saya cek sepertinya masih ada yang belum. Nah, ini aktivitas perkuliahan kita. Jadi saya sudah menyampaikan bahwasanya teori dan materi kita hanya 4 kali ya, 4 materi besar yang akan kita pelajari di aktivitas perkuliahan ini. 25% kita materi, jadi saya akan menyampaikan materi perkuliahan dalam 4 waktu, 4 kali artinya, dan menggunakan media video dan PPT. Jadi nanti kita kondisional aja, bisa jadi nanti full video seperti ini, atau bisa jadi nanti kita Vicon. Nah, kemudian harapannya ketika videonya direkam seperti ini, teman-teman bisa mengakses materi itu secara berulang-ulang, seperti itu. Lalu kemudian ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini dilakukan setelah penyampaian materi. Jadi minggu depannya teman-teman bebas berdiskusi, boleh menggunakan Vicon, boleh menggunakan WhatsApp, atau menggunakan apapun itu. Di materi, di pertemuan materi dan teori ini, saya akan memberikan 1 kasus ya untuk 1 kelompok. Lalu kemudian di minggu depannya teman-teman akan diskusi kelompok mengenai kasus yang saya berikan gitu. Nah, di sini teman-teman berdiskusi lalu mengetiknya melalui di PPT PowerPoint, dan selanjutnya nanti akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi Anda silakan pilih 1 moderator dan 1 penyaji, ada notulennya juga.
Anda, oh bukan ya, oh sorry, ini kuis dan tugas. Jadi di diskusi kelompok ini nanti teman-teman langsung lanjut ke presentasinya itu di minggu depan ya. Jadi nanti Anda memilih satu moderator, kemudian satu penyaji dan satu notulen begitu. Dan saya harap semuanya aktif ketika Vicon menyalakan kamera dan mematikan mikrofon ya bagi yang tidak berbicara. Namun ketika Anda menjadi seorang penyaji dan moderator, Anda boleh menghidupkan semuanya. Nah, setelah diskusi kelompok dan presentasi ini, teman-teman lanjut ke kuis dan tugas. Jadi setelah saya hitung-hitung, pemberian tugas itu kayaknya tidak lebih dari 3 ya. Tadi yang kuis yang tercatat di saya hanya 1, mungkin tugas nanti ada 1 dan itu digabung sama UTS. Nanti kita lihat aja gimana kondisi kedepannya. Lalu setelah itu ada ujian ini UTS dan UAS. Yang ini teman-teman jangan sampai ketinggalan, harus on semuanya ya. Saya akan tetap reminder teman-teman melalui grup WhatsApp karena teman-teman saya yakin lebih mobile di WhatsApp. Nah, ini 25%, 37,5%, 18,7 dan 12,5% ini bukan penilaian ya, tetapi jumlah aktivitas persenan jumlah aktivitas kita selama 1 semester ini gitu. Oke, teman-teman, begitu saja penyampaian RPS dari saya, singkat dan padat. Kalau seandainya masih ada yang belum teman-teman pahami, silahkan ditanyakan, dan selanjutnya saya harap teman-teman bisa mengisi form yang sudah saya siapkan. Form itu berisi presensi ya, jadi Anda selama 1 semester ke depan jangan lupa untuk mengisi presensi yang dimulai dari pertemuan kedua ini. Dan untuk pertemuan pertamanya, presensinya dari pengisian Google Form teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum mengisi Google Form, maka Anda di pertemuan pertamanya mohon maaf tidak dianggap hadir. Okay? Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan mohon maaf kalau terlalu kecepatan. Silakan kalau ada pertanyaan nanti dilemparkan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.